Dari Abdullah bin Atiq dari Aisyah radhiyallahu anha sama, hadisnya pun sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadratit ta'am. Kalau makanan telah tersajikan, kalian itu makan dulu, tidak sholat dulu. Makan selesai baru kalian sholat. Wala huwa yudafi'uhul ahbasan. Tidak ada juga sholat bagi orang yang menahan air kecil, buang air kecil dan buang air besar. Larangan orang sholat membawa aroma yang dapat mengganggu jamaah lain. Ini hadis Muslim juga. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khaybar, beliau pernah bersabda, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man akala min hadhihi syajarah, yakni thum, fala ya'tiyanna al-masajidan, fala ya'tiyanna al-masajid. Siapa-siapa di antara kalian yang memakan satu tumbuhan dari tumbuhan ini, dimaksudkan tumbuhan ini kata para ulama muhaddisin adalah bawang putih. Kata Nabi SAW, fala ya'tiyannal masajid. Jangan kalian datang ke masjid dulu. Yang dimaksudkan itu bukan larangan sholat di masjidnya, enggak. Larangan membawa aroma yang enggak enak ke dalam masjid. Nanti ulama muhaddisin itu memperluas. Bukan cuma makan bawang putih yang menyebabkan bau mulutnya itu luar biasa baunya, tapi nanti hal-hal yang mendatangkan bau dari aroma mulut kita seperti, mohon maaf, pete, jengkol. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Siapa nih bawa? Karena dia makan pete, habis 3 lonjor gitu petenya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baunya sampai ke kanan 5 orang, ke kiri 5 orang, imamnya kecium baunya, pingsan semuanya. Allah 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 Allah. Jadi nggak boleh nih membawa aroma-aroma yang nggak sedap. Makanya ingat nggak jamaah, bukannya nggak boleh makan petenya ya, pete boleh halal, jengkol boleh halal, bawang putih pun boleh halal. Yang dilarang sama Nabi SAW adalah membawa aroma nggak sedap. Fala ya'tiyannal masajid. Siapa-siapa yang makan bawang putih jangan mendekati masjid kami, kecuali dia mewangikan dulu aroma rongga mulutnya, tetap boleh. Kalau wangi tetap boleh. Termasuk dia nggak makan tapi mohon maaf abab bau mulutnya tidak terjaga, bangun tidur, makanya Nabi menyunahkan. Masih ingat sunnah Rasulullah bersiwak inda kulli salatin, setiap kali kita hendak sholat. Itu kan hadis Muslim kemarin kita belajar. Tidur banyak pulau yang udah dibuat, bangun nggak gosok gigi, pas sholatnya nguapnya nggak ditutup lagi, wah kanan kiri depan belakang, ada baunya. Ya Allah ya Fat, Allah ya Fat. Makanya jamaah dalam sholat itu nanti banyak yang harus diperhatikan. Elemen bab tentang pakaian ini diperhatikan, jangan sampai ganggu. Elemen bau mulut perhatikan, jangan sampai ganggu. Parfum pun kalau pakai parfum yang masyhur diwanginya orang-orang gitu loh jemaah. Jangan pakai parfum yang membuat orang-orang ini wangi apa ini. Parfumnya itu baunya bau-bau yang busuk, bau-bau yang itu, bau-bau yang gak enak. Walaupun secara umum tetap ya parfum itu pasti wangi, dan itu termasuk diantara sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul punya minyak wangi dibeli dari negeri Yaman, beliau sering membalurkan di sekujur tubuh beliau dan salah satu di janggut beliau. Ini Rasul tuh kalau pakai parfum tuh janggutnya juga diparfumin sama Rasulullah. Kepala, badan dikasih parfum.
Sampai-sampai sahabat mulia itu sering bilang begini, kata para sahabat, tidak ada manusia yang lebih wangi yang pernah aku jumpai kecuali yang paling wangi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wangi, bersih, pipinya putih kemerahan, hidungnya mancung, rambutnya tidak lurus, tidak ikal tapi lombang, dadanya bidang, di perutnya seperti ada batu bata yang tersusun, tangannya kekar, kakinya kekar, tinggi yang nggak terlalu tinggi, pendek yang nggak terlalu pendek. Duduk sama Umar sama tinggi, duduk sama Abdullah bin Mas'ud juga tidak terlihat Abdullah bin Mas'ud itu kecil. Santun, kalau senyum sumringah, tertawa tidak sampai terlihat daripada lebaynya, tapi beliau paling maksimal terlihat langit-langitnya. Tapi rata-rata tertawanya Rasulullah itu terwakilkan dengan senyum beliau yang indah luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaihi. Ini manusia mulia hadirin, yang mudah-mudahan sebelum kita wafat kita ketemu dengan Rasulullah di mimpi kita masing-masing. Lalu kemudian nanti kita diwafatkan Allah, dibangkitkan di dalam barisan orang yang membela baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meninggal dunia ketika dibangkitkan di dalam barisan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Kita dibangkitkan dalam orang-orang yang menghidupi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu harus diperhatikan. Coba bayangin besok kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua dibangkitkan dalam satu kesempatan di padang mahsyar. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling sibuk menginginkan hamba-hambanya masuk surganya Allah, dan ternyata para sahabat al-asyara mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang masuk surga sudah mengitari Rasulullah dulu. Rasulullah duduk, di sebelah kanannya ada Abu Bakar, kirinya ada Umar. Di sekeliling beliau ada sahabat-sahabat mulia, para tabi'in lapis berikutnya, tabi'ut tabi'in lapis-lapis berikutnya. Pertanyaannya, kita bisa nggak deket-deket sama Rasulullah? Kira-kira kita bisa nggak duduk di depan Rasulullah, memandang Rasulullah hanya dalam satu hasta? Ya Allah ya Fat. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita bisa diizinkan seperti itu ya jemaah. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah meneladani tiap jengkalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani setiap jengkal keteladanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanan bau parfum yang tidak familiar maka itu disimpan, jangan sampai mengganggu daripada yang lain. Juga mohon maaf, termasuk bau keringat. Ya kita ya harus mengukur diri jemaah. Orang itu memang unik-unik ya. Ada yang memang bau keringatnya itu khas nyengat, ada yang bau keringatnya itu memang nggak kentara. Kalau kita ngerasa bau keringat kita adalah orang-orang yang khas nyengat keringatnya, maka dia harus sering-sering membersihkan dirinya. Udah tahu baunya bau keringat, udah tahu dirinya lekat sekali dengan keringatnya, terus dia nggak mau bersih-bersih, nggak mau pakai parfum. Ini juga keliru dan kurang tepat. Jadi itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghindari orang-orang untuk mendekati masjid ketika mulutnya bau. Tapi ketika mulutnya sudah wangi, aroma mulutnya sudah hilang, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan dia mendekati daripada masjid-masjid kami. Hatta sampai apa? Yazhaba rihuha ya'ni thum. Hatta sampai yazhaba rih, hilang aromanya. Rihuha, hilang baunya kata Rasulullah. Jadi kalau baunya udah hilang ya boleh. Masjid ini juga harus punya parfum standar. Saya sarankan kalau bisa pas beli parfum di marketplace itu ketik parfum Masjidil Haram atau parfum sajadah Masjid Nabawi. Ada satu masjid di Wonosobo, saya pernah sholat di sana, Masjid Al-Huda Sudagaran. Itu pas sujud di Al-Huda Sudagaran beberapa bulan yang lalu, ini senyum. Karena sejadahnya kan cuma yang digelar sejadahnya imam doang jemaah ya.
Sejadahnya makmum tuh belum digelar qadarullah. Sekarang nggak tahu. Itu kira-kira ya sebulan 2 bulan yang lalu saya sholat di sana. Pas saya ngimamin, sejadah imamnya itu kok baunya kayak kenal gitu. Karena sejadah di Masjid Nabawi itu baunya khas, baunya khas. Sejadah di Masjidil Haram bau aromanya juga khas. Jadi insya Allah begitu kita qadarullah masyafal sujud, ya Allah, seolah-olah hadir perasaan sujud di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Saya tanya sama Mas Hamim. Mas Hamim itu Ardani Collection di Jalan Sudagaran. Beliau salah satu takmir Al-Huda. Mas, beli parfumnya di mana? Marketplace, Us. Cari marketplace. Nanti jamaah Mas Agus dan takmir silahkan ketik di Tokopedia atau marketplace manapun yang disukai aroma parfum Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nanti disemprot di sini nih. Nggak usah banyak-banyak. Sehari sekali pas subuh gitu. Nanti biar ketika sujud tuh ngerasain, ya Allah, ini aroma Masjidil Haram. Supaya kita bisa segera ke sana. Virtual itu harus digabungi sama reality. Makanya ada istilah-istilah yang baru-baru ini terkenal namanya virtual reality, VR yang saya ceritain kemarin. Ini jangan lupa ya jamaah yang dirahmati Allah, kalau bisa kita itu menggabungkan antara harapan kita dengan visualisasi yang dekat sama kita. Orang-orang yang pengen banget ke Ka'bah, yang minimal wallpaper handphonenya taruh Ka'bah di situ. Biar hadir perasaan ketika buka handphone, semangat untuk hadir ke Ka'bah. Kan gitu. Jamaah-jamaah yang mau pergi ke Madinah, coba wallpaper handphonenya tuh taruh gambar Madinah. Supaya nanti semangat terpacu. Ini tujuan saya mau pergi haji. Akhirnya segala sesuatu yang di luar daripada itu dia abaikan dulu, kecuali fokusnya untuk haji dan umrah. Begitu ya jamaah sekalian dirahmati Allah. Semoga Allah memanfaatkan hidup kita untuk berkhidmat kepadanya. Allah jadikan segala waktu kita semuanya terfokus pada semua yang Allah cintai, dan Allah jadikan hidup kita mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.